Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 semester 2 kelas A, mata kuliah perencanaan pembelajaran sekolah dasar, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Kartika, Siti Novinur Komala, Neneng Alfiani, Irmia Dalansyah, dan Istihori Ramdhani. Kita akan membahas mengenai mengevaluasi program perencanaan pembelajaran. Adapun artikel yang digunakan kami unduh dari Google Scholar atau Google Cendekia. Yang pertama, karangan Dr. Andes Asrul Master Sains, Rusdi Ananda Master Pendidikan, Dr. Anda Rosnita Master Art dengan judul Evaluasi Pembelajaran yang diunggah pada tahun 2015. Yang kedua, artikel karangan Dr. Andes Eko Putro Widoyoko, Master Pendidikan dengan judul Evaluasi Program Pembelajaran yang diunggah pada tahun 2009. Konsep dasar evaluasi. Dalam evaluasi, terdapat 3 istilah yang sering digunakan, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pengukuran. Menurut Jemari Mardapi, tahun 1999 halaman 2. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menentukan kuantitas suatu kegiatan. Pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Sedangkan penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Menurut Arifin, tahun 2003. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi, menurut Steve Lembem dan Sean Kifford, evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa, the worth and merit, dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Jadi, evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yaitu tentang hubungan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, yang sudah dijelaskan tadi ya, tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Bisa kita lihat mempunyai hubungan yang sangat erat itu. Hubungannya mencakup, karena di dalam evaluasi itu mencakup penilaian, pengukuran, tes gitu ya. Nah, hubungannya, hubungan antara keempat tersebut itu terjadi hubungan secara sistematik. Jadi secara sistematik itu hubungan yang secara tersusun gitu. Gak bisa langsung misalkan misalkan penilaian dulu atau evaluasi dulu, nggak bisa, tapi harus tes, terus pengukuran, barulah penilaian, setelah itu langsung ke evaluasi. Nah, setelah kita mengetahui hubungannya, di sini banyak sekali macam-macam evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengevaluasi program pembelajaran gitu. Bisa dibaca nanti. Di sini ada berbagai macam level seperti 5 tingkatan, 4 tingkatan, 3 tingkatan ya. Sekarang kita bahas salah satunya. Tripartite. Nah, di sini model ini mencakup 4 level evaluasi. Nah, 4 level evaluasi ini
Yang pertama itu evaluation reaction. Nah, di sini bahwa keberhasilan proses kegiatan tidak terlepas dari minat, perhatian, dan motivasi peserta dalam mengikuti jalannya kegiatan. Orang akan belajar lebih baik manakala mereka memberi reaksi positif terhadap lingkungan belajar. Jadi misalkan kita ketika sudah mengajar atau dalam lingkup pembelajaran berarti kita misalkan harus mengevaluasi apakah peserta didik itu termotivasi dengan pembelajaran, minat dan bakat, ataupun yang lainnya. Nah, di sini setelah itu ketika kita sudah mengevaluasi minat, perhatian sama motivasinya, kita akan mengetahui lebih gitu apa yang perlu diperbaiki. Nah, yang kedua ada evaluating learning. Nah, ada tiga hal yang dapat diajarkan dalam program, yaitu pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, di sini evaluation learning ini mencakup 3 gitu. Setelah kita mengetahui minat dan motivasi peserta didik, apakah kita evaluasi tentang belajar juga. Nah, kalau misalnya sudah mempunyai minat, pasti mereka sudah ingin belajar. Nah, tapi kita lihat evaluasi ketika mereka ingin belajar, apakah mereka belajarnya berhasil atau tidak. Nah, di sini bagaimana cara mengevaluasinya? Kita bisa lihat dengan misalkan sikap peserta didiknya mengalami perubahan, atau mungkin pengetahuannya ketika kita tes misalkan mengalami peningkatan gitu ya. Kalau misalkan tidak, berarti evaluation learning ini gagal gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu evaluation behavior. Nah, evaluation ini merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah peserta mengikuti program. Jadi setelah belajar pasti ada dampaknya. Nah, yang tadi evaluasi belajar kan pasti ada dampaknya gitu ya. Nah, di sini dampaknya seperti perubahan perilaku. Apakah evaluasi ini perubahan perilakunya apakah yang buruk atau yang tidak gitu ya. Nah, yang keempat ada evaluation result. Nah, hasil ini merupakan hasil manfaat atau akhir gitu. Akhir mereka belajar, apakah mereka diterapkan atau mungkin tidak. Kan jika misalkan belajar di sekolah nih, misalkan menggunakan berdoa yang baik dan benar misalkan. Nah, kita mengevaluasinya harus sangat lama, apakah ini sudah diterapkan atau bukan, atau belum gitu ya. Nah, ini merupakan model dari Kirkpatrick. Nah, di sini yang mencakup 4 ya. Jadi model yang pertama itu mencakup 4: evaluation relation, evaluation learning, evaluation behavior, dan evaluation result. Nah, mungkin cukup. CIP. Konsep evaluasi model CIP, konteks, input, proses, and products, pertama kali pada tahun 1965 oleh Subdim sebagai hasil usahanya mengevaluasi CIAT, the Faculty and Secondary Education Arts. Konteks yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, seperti masalah pendidikan, keadaan ekonomi negara. Input, sarana, modal, bahan, dan rencana strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Proses, pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana, modal, atau bahan di dalam kegiatan. Products, hasil belajar yang dicapai selama pengembangan sistem pendidikan. Model stack. Hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stack mengatakan
bahwa description di satu pihak berbeda juga dengan argumen di lain pihak. Dalam model ini, masukan atau proses dan hasil data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang ada slope untuk menilai manfaat program. Cakupan pembelajaran, implementasi program pembelajaran, hasil program pembelajaran. Baik, setelah kita mengetahui cakupan evaluasi, apa saja cakupan evaluasi, maka selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit tentang desain program pembelajaran. Nah, desain program pembelajaran dinilai dari aspek tujuan yang ingin dicapai. Nah, diantaranya kompetensi yang akan dikembangkan, khususnya kompetensi dasar dari mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Di antaranya, menunjang pencapaian kompetensi standar maupun kompetensi lulusan. Terus, jelas rumusan yang digunakan, atau rumusan yang digunakan itu jelas gitu maksudnya. Terus, mampu menggambarkan dengan jelas perubahan tingkah laku yang diharapkan dari siswa. Nah, gitu. Terus, mempunyai kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, itu. Strategi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai strategi pembelajaran yang direncanakan. Di antaranya, kesesuaian dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Terus, kesesuaian dengan kondisi belajar mengajar yang diinginkan. Terus, kejelasan rumusan, terutama mencakup aktivitas guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Terakhir, kemungkinan keterlaksanaan dalam kondisi dan alokasi waktu yang ada. Nah, selanjutnya nomor 3, isi program pembelajaran. Nah, isi program pembelajaran yang dimaksud di sini adalah pengalaman belajar yang akan disiapkan oleh guru maupun yang harus diikuti oleh siswa. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai isi program pembelajaran. Di antaranya, relevansi dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Terus, relevansi dengan pengalaman murid dan lingkungan. Selanjutnya, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Terus, kesesuaian dengan alokasi waktu yang tersedia dan keautentikan pengalaman dengan lingkungan hidup siswa. Nah, setelah kita mengetahui tentang desain program pembelajaran secara terkonsep dengan sistematik, tahu cara mengimplementasikan program pembelajaran ini. Nah, sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan pembelajaran yaitu: 1. Konsistensi dengan kegiatan yang terdapat dalam program pembelajaran. 2. Keterlaksanaannya oleh guru. 3. Keterlaksanaan dari segi siswa. 4. Perhatian yang diperlihatkan para siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. 5. Keaktifan para siswa dalam proses belajar. 6. Kesempatan yang diberikan untuk menerapkan hasil pembelajaran dalam situasi nyata. 7. Pola interaksi antara guru dengan siswa. Nah, terakhir, kesempatan untuk mendapatkan umpan balik secara kontinu. Selanjutnya, hasil program pembelajaran. Selain desain program dan implementasi, komponen ketiga yang perlu dievaluasi adalah hasil-hasil yang dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Hasil yang dicapai ini dapat mengacu pada pencapaian tujuan jangka pendek output maupun mengacu pada pencapaian tujuan jangka panjang outcome.
Outcome program pembelajaran tidak kalah pentingnya dengan output, karena dalam outcome ini akan dinilai seberapa jauh siswa mampu mengimplementasikan kompetensi yang dipelajari di kelas ke dalam dunia nyata real world, dalam memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. True Ananda R. Kasmita 2014, Evaluasi Pembelajaran Perdana Mulia Sarana Medan, Widoyoko SEP 2009, Evaluasi Program Pembelajaran Akademia Edu 7-14.